isu ini sangat kontekstual dan saya kira dari pertanyaan masyarakat begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa poin, Pak. Yang pertama adalah membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik, kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan, mereka akan minggat dan mereka akan pergi, tidak mau datang. Yang kedua, ketika mereka datang, sudah masuk berinvestasi, katakan, pusat-pusat pertumbuhan sudah diberikan kepada mereka oleh pemerintah dengan fasilitasi kawasan industri umpama, insentif pajak umpama, kemudahan perizinan, ease of doing business umpama, maka ketika kemudian itu sudah berjalan, Pak, yang mesti disiapkan adalah SDM. Ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang kita siapkan. Apa itu? Sekolah vokasi. Nggak ada yang lain. Dan kemudian SDM inilah yang kita bisa pastikan bahwa mereka sampai dengan 12 tahun mesti sekolah dan gratis. Inilah yang kemudian bisa kita dorong untuk kemudian mereka bisa naik. Ada juga tindakan afirmasi sekaligus untuk menurunkan kemiskinan adalah setiap satu keluarga miskin kita kasih kesempatan satu anaknya sampai ke perguruan tinggi. Karena itulah yang akan membongkar dan kemudian memberikan ruang pekerjaan yang jauh lebih banyak kepada mereka. Maka peran-peran inilah yang mesti kita dorong. Kawasan industri Kendal sudah bekerja sama dengan 100-an lebih sekolah vokasi. Kawasan industri di Batang sedang kita siapkan, bahkan kita bangunkan sekolah. Kerjasama antara pusat, provinsi, kabupaten menjadi begitu penting untuk memfasilitasi itu, dan kemudian tugas kita mensosialisasikan untuk mereka bisa terlibat di dalamnya. Baik. Kita melihat bagaimana kita mengangkat derajat orang miskin melalui pendidikan. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Insya Allah ini yang akan mendorong mereka lepas dari itu. Berikutnya lagi, maka kemudian kita perlu kurikulum yang siap kerja. Ini sebenarnya kita mau pakai ekonomi hijau, itu butuh lapangan kerja. Digitalisasi 1.300 triliun investasi yang kita butuhkan, itu menciptakan lapangan kerja. Ya enggak? Butuh ekonomi kreatif, termasuk anak-anak muda. Semuanya didesain dalam kerangka bagaimana mengunggulkan ekonomi kita agar mereka terlibat setiap tahap ke tahap. Ada juga tindakan afirmasi sekaligus untuk menurunkan kemiskinan adalah setiap satu keluarga miskin kita kasih kesempatan satu anaknya sampai ke perguruan tinggi. Karena itulah yang akan membongkar dan kemudian memberikan ruang pekerjaan yang jauh lebih banyak kepada mereka. Karena itu pendidikan kita harus yang terbaik. Dan kita harus memastikan kesempatan pendidikan yang terbaik ini bagi anak-anak yang terbaik di seluruh pelosok negeri agar dapat mempunyai peluang yang sama untuk memperbaiki masa depan diri dan keluarganya. Dan tentu tantangan ke depan itu membutuhkan kemampuan, membutuhkan pendidikan khusus, dan kalau perlu kita harus membentuk satgas khusus untuk aktif mencari dan menemukan anak-anak berbakat di seluruh pelosok Indonesia agar dia bisa mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik. Kita cari yuk satu keluarga miskin, kita pastikan setidaknya salah satu anggota keluarganya harus menjadi sarjana, dan negara yang menjamin itu. Nah, di sini ada satu program terobosan menarik yang ditawarkan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud, yaitu satu keluarga miskin, satu sarjana. Program ini didasari hasil penelitian yang menunjukkan kalau jalan yang paling pasti buat mengangkat seseorang dari kemiskinan menjadi kelas menengah adalah melalui pendidikan, khususnya kuliah di perguruan tinggi. Seorang anak muda yang sarjana akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan kalau dia hanya lulus SMA, apalagi SMP. Dengan gaji yang lebih tinggi ini, dia bukan saja bakal bisa mengangkat taraf hidupnya sendiri, tapi juga taraf hidup dari seluruh keluarganya. Makanya, salah satu terobosan buat memutus lingkaran kemiskinan adalah dengan memfasilitasi dan membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk dapat kuliah.
terutama di universitas-universitas ternama yang tersebar di seluruh Nusantara. Kira-kira bagaimana nanti kalau Bapak ya nanti menjadi presiden ya, kebijakan apa yang bisa ya kalau mempercepat agak susah tapi paling nggak langkah yang real berkelanjutan untuk mengurangi gap ini Pak, kesenjangan yang pertama. Kalau satu keluarga miskin, kita afirmasi harus ada satu sarjana. Setuju nggak? Kemiskinan dan kesenjangan soal prioritas menurut saya. Ternyata dari keluarga yang tidak mampu rata-rata, kalau dia pendidikannya bagus, relatif ekonominya bagus loh. Sekolahnya mesti gratis. Terus kemudian soal problem kesehatannya mesti dibereskan. Angka kelahiran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian balita sehat dulu. Maka begitu dia sekolah, nggak ada stunting semuanya, pendidikannya bagus. Pendidikan menjadi sesuatu yang penting untuk melakukan perubahan besar. Itu kemiskinan. Ya sudah, kita gedein anggarannya. Ya sudah, kita prioritaskan pada pendidikan. Dan kita punya LPDP loh Pak, sampai 200 triliun loh. Ini mesti berjalan. Di tengahnya bukan tanpa masalah, ada masalah. Kalau mau melayani nggak berintegritas, maka disogok kan. Anti korupsi mesti jalan. Tapi nggak bisa kan Pak, hanya dengan penegakan, maka dengan pencegahan. 35 bupati wali kota saya minta duduk satu meja, saya undang KPK dan proses pendidikan anti korupsi sejak mereka belajar sebagai siswa. Pencegahan. Kesetaraan yang paling bagus itu memberikan tindakan khusus, kasih kesempatan yang tertinggal untuk maju. Ada banyak hal yang saya pelajari. Satu dari bangku kuliah saat saya ngambil pasca sarjana ilmu politik, yang kedua saat berpraktek, apakah saat di DPR maupun sebagai gubernur. Kesetaraan yang paling bagus itu memberikan tindakan khusus, affirmative action, kasih kesempatan yang tertinggal untuk maju. Itu biasanya satu kelompok perempuan, dua para penyandang disabilitas, begitu ya. Tapi saya juga sering mendorong anak-anak, anak muda maksud saya, untuk mereka bisa memasuki ruang-ruang yang mereka perlu masuki, sehingga ruang setara itu akan sama. Itu ya bisa dengan insentif, bisa dengan fasilitas, bisa memberikan ruang terlebih dahulu untuk mereka bisa maju. Iya, untuk internet itu menarik ini, karena biasanya anak muda suka banget. Maka infrastruktur teknologi informasi hari ini wajib hukumnya. Kecepatannya mesti tinggi. Kemarin saya punya pikiran, ini yang di sekolah mesti gratis. Dan barangkali nanti bisa di-extend ke public space, sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan dengan baik. Tapi yang penting yang di sekolah dulu, agar itu bisa menjadi fasilitas buat mereka untuk bisa belajar. Banyak sih lagu Indonesia dari Padi, Dewa, Dream Theater, Metallica, Deep Purple, kebanyakan ya kali ya. Tapi lagumu kadang-kadang juga bisa loh, apalagi dari pencipta baru. Kasih dong ke saya.